فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Masyarakat ikhwan al-ahibah, saudara-saudari, bapak ibu yang kami cinta serta hormati. Kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita yang kita tegakkan setiap harinya di masjid yang berbarokah ini, secara kata Allah. Bainal maghrib wal isya dari kitab Tauhid alladzi rahmatullahi ala nabi. Sebuah tulisan yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi. Masih pada yang sama, 2 malam terakhir kita kaji. Bab yang beliau simpulkan dari potongan 3 ayat pada surat An-Nisa, dan telah kita sebutkan makna dari judul bab adalah al-hukmu bighairi ma anzalallah, atau al-hukmu bit-taghut, atau al-hukmu bil-hukmil jahiliyah, berhukum dengan hukum selain Allah, berhukum dengan hukum taghut, atau berhukum dengan hukum jahiliyah. Yang telah kita simpulkan pada pertemuan malam pertama dalam judul bab ini bahwa terdapat perincian berdasarkan ayat-ayat surat Al-Maidah, terkadang sampai pada tingkatan kekufuran, dan inilah yang beliau maksud dari judul bab berkaitan dengan kitab tauhid secara garis besar. Terkadang juga hanya sampai tingkatan kedoliman, terkadang juga sampai pada tingkatan kefasikan. Dengan perincian yang dibuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, bahwasanya kapan sampai ke tingkatan kekafiran apabila tidak berhukum dengan hukum Allah sama sekali, bahkan berhukum dengan hukum selain hukum Allah, seperti hukum yang dibuat oleh makhluk, menganggap bahwasanya hukum Allah tidak pantas untuk diterapkan. Nah, ini sampai pada tingkatan kekafiran. Kalau menganggap bahwasanya hukum Allah pantas untuk diterapkan, namun hukum selain Allah juga boleh untuk diterapkan, padahal menyelisih dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tidak sampai pada tingkatan kekafiran, namun tingkatan kezaliman. Pada derajat yang ketiga, apabila dia meyakini bahwasanya hukum Allah satu-satunya yang tepat, yang bagus, pantas untuk diterapkan, namun karena hawa nafsunya masih memilih hukum selain hukum Allah dengan anggapan dia hukum Allah lah yang paling bagus. Nah, ini salah satu tingkatan kefasikan. Kita akan lanjutkan dari masail yang masih tersisa, sekitar 8 masail, dan kita ambil yang pertama di antaranya. Kita akan lanjutkan. Kata Imam Abu Husain Muhammad bin Abdul Wahhab, fihi masail ats-tsaniyah. Dalam judul bab ini beserta dalilnya terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Yang kedua, tafsiru ayatil Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, al-ayat. Yang kedua adalah tafsir tentang potongan ayat dari surat Al-Baqarah yang berbunyi apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi. Kerusakan maksud sini adalah kemunafikan, pernah kita kaji. Kita akan baca masail yang kedua karena memiliki keterkaitan erat
ayat surat Al-Baqarah dan ayat yang setelahnya dari Al-A'raf. Karena kita akan menerangkan secara panjang dan lebar. Asali sama saja yang ketiga. Tafsiru ayatil A'raf, tafsir dari potongan ayat pada surat Al-A'raf yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi setelah perbaikannya. Makna dan kandungan dari dua ayat pada masail yang kedua serta masail yang ketiga mirip, hampir sama, serupa. Meskipun datang pada ayat yang berbeda. Yang pertama menceritakan tentang khitab dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menanyakan kepada orang-orang munafik yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Yang kedua, datang larangan dari Allah secara umum, bukan cuma pada orang munafik, bahkan seluruh umat manusia. Dan makna yang paling pertama beliau inginkan tanpa nulis berkaitan dengan judul bab di atas bahwa berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kerusakan di permukaan bumi. Jadi kerusakan di permukaan bumi bukan cuma dengan buah tangan nakal manusia. Menebang pohon, akhirnya terjadi erosi dan banjir. Membuang sampah di sungai atau jalur air. Nah, meskipun ini nampak dohir, hanya saja ada yang lebih besar bahayanya tentang kerusakan di permukaan bumi, yakni melakukan kemaksiatan, menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang munafik. Orang munafik dengan kemunafikan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjuluki mereka membuat kerusakan di permukaan bumi dengan dosa kemunafikan mereka. Kemudian kalau kita mencermati ayat ini lebih mendalam, dan khususnya ayat daripada surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka yang orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi, mereka akan menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya saja kami melakukan perbaikan. Perbuatan kerusakan mereka balik, bahkan yang kami lakukan adalah perbaikan. Allah memvonis mereka, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan namun mereka tidak menyadarinya. Dari satu ayat ini barakallahu fikum jami'an kita bisa petik pelajaran paling pertama atau beberapa pelajaran. Yang paling pertama adalah orang munafik pendusta. Wallahi orang munafik pendusta. Dusta zahir dan batin. Dusta kepada umat manusia dari sisi mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Orang munafik berdusta. Bahkan ini hukum asal bagi mereka. Bahkan ini merupakan alamat yang paling nampak pertama kali dalam kemunafikan. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayatul munafiqi salas, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda dari kemunafikan ada 3. Paling pertama adalah apabila dia berkata dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila dia diamanati, dia mengkhianati. Diamanati untuk sesuatu, malah dia khianat. Nah, itu dari ayat adalah bahwasanya orang munafik pendusta. Dari sini mana diambil ayat ini? Bahwasanya mereka melakukan kerusakan, malah mereka mengaku melakukan perbaikan. Dan ini kita dapati dari seluruh pelaku kebatilan. Wallahi hukum asal pada mereka adalah pendusta. Mulai dari orang kafir, hukum asal pada orang kafir adalah pendusta. Orang musyrik, hukum asal pada mereka adalah pendusta. Orang munafik, hukum asal pada mereka adalah pendusta. Ahlul bid'ah, hukum asal pada mereka adalah pendusta. Yang pasti saja Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk tidak menerima dari mereka berita
kecuali setelah adanya tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila datang kepada kalian berita dari orang-orang fasik, fatabayyanu. Cek dulu kebenarannya, jangan langsung dipercaya. Kalau fasik saja yang mungkin dari kalangan orang muslim dianjurkan untuk mengecek berita kebenaran berita tersebut, apalagi dari yang lebih parah kesalahan mereka, kemunafikan, kekafiran, kesyirikan. Kemudian yang kedua yang kita petik juga dari ayat ini, barakallahu fikum jami'an, dari surat Al-Baqarah, adalah orang munafik dzul wajhain, pemilik dua wajah. Orang munafik pemilik dua wajah. Artinya apa? Datang kepada satu pihak dengan wajah berbeda dengan datang kepada pihak yang lainnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah membocorkan rahasia tentang orang-orang munafik. Apabila mereka datang kepada orang munafik, apabila mereka datang kepada orang mukmin, mereka mengatakan kami bersama kalian wahai orang mukmin, dengan zahir kita. Apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, yakni semanhaj, seakidah, sepemahaman, kami bersama kalian, kami bergabung dengan mereka. Orang munafik hanya saja ingin mengolok-olok mereka. Dua wajah. Dan datang celaan dari Nabi SAW bahwasanya syarrun nas dzul wajhain, sejelek-jelek orang adalah memiliki dua wajah. Datang kepada pihak ini mengatakan lain, datang kepada pihak ini pun mengatakan lain. Wajah kau cuma satu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jangan dirubah-rubah, jangan digonta-ganti. Gonta-ganti wajah adalah orang munafik. Yang berikutnya juga adalah barakallahu fikum bahwasanya orang munafik memiliki ciri-ciri yang lainnya, suka berdebat. Dikatakan mereka la tufsidu fil ard, jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi. Mereka menjawab dengan membuat sakit hati orang mukmin, la innama nahnu muslimun, tidak, kami hanya berbuat kebaikan. Dan ini asal muasal dari pelaku kebatilan, datang kepada ahlu bidah, jangan kalian melakukan kerusakan, membuat manusia termakan dengan bid'ah kalian. Tidak, kami melakukan perbaikan. Kami ingin mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka menggiring untuk masuk ke dalam neraka. Dan seluruh ahlu batil demikian. Berikutnya juga adalah sifat-sifat dari munafikin adalah memutarbalikan fakta. Dan ini berdampak dari mereka, memutarbalikan fakta. Allah dengan vonis dari dia mengatakan mereka adalah melakukan kerusakan, mereka mengaku ini adalah perbaikan. Memutarbalikan fakta. Ahlus sunnah dengan berpegang teguhnya mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tak mau menerima yang lainnya. Ketika datang untuk tinggalkan sholat jamaah, ada virus yang mematikan, mereka tetap berpegang teguh. Dikatakan malah pemberontak, tidak taat kepada pemerintah. Wailah hakikatnya mereka adalah pemberontak. Pemberontak kepada siapa? Pemberontak kepada syariat Allah Subhanahu. Memutarbalikan fakta. Dari ayat yang kita ambil juga barakallahu fikum jami'an bahwasanya kaum munafikun memiliki sifat yang lainnya adalah bermulut manis. Makanya lebih banyak orang tertipu dengan mereka. Bermulut manis. Mereka bisa merubah yang putih menjadi hitam, serta yang hitam menjadi putih di pandangan mata manusia. Mereka bisa merubah yang manis menjadi pahit, serta yang pahit menjadi manis di lidah manusia. Dengan apa? Dengan lisan mereka, tipuan mereka, tipu daya mereka. Mengatakan berdakwah dengan televisi bagus, bisa sampai kepada pelosok-pelosok yang belum tentu sampai dengan hanya lisan dan duduk di majelis taklim. Perhatikan tentang syubhat mereka. Kemudian menyepelekan tentang dalil-dalil yang melarang tentang menggambar makhluk bernyawa yang dosa besar dikatakan ibadah, yang ibadah malah dikatakan maksiat. Perhatikan tentang kaum Syiah.
Mereka memutarbalikkan fakta sampai mengatakan yang dosa dijadikan ibadah. Mut'ah, nikah kontrak, diberikan dalil-dalil yang palsu. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang mut'ah sebanyak 4 kali berturut-turut, seakan-akan dia menginjak tanah haram, berhaji. Yang berikutnya juga dari ayat yang kita baca, barakallahu fikum jami'an, tentang ciri-ciri orang munafik adalah mereka enggan untuk menerima nasihat orang yang memberikan nasihat. Allah anjurkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, apabila engkau katakan kepada mereka, idza qila lahum la tufsidu fil ardh, nasihat jangan melakukan perusakan di permukaan bumi. Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW. Nah, tidak mau menerima nasihat adalah ciri-ciri ahlul batil. Ikhwanul kiram, akramani wa akramakumullah. Barakallahu fikum jami'an. Kita susulkan juga dari apa yang telah kita sebutkan di depan tentang berkaitan dua ayat pada masalah yang kedua sampai masalah yang ketiga adalah, perhatikan baik-baik, melakukan kerusakan di satu bagian bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seakan-akan dia melakukan perbuatan kerusakan di seluruh bumi. Ayat itu turun kepada siapa? Turun kepada orang munafik. Di mana tempat tinggal mereka ketika itu? Di kota Madinah. Namun Allah Subhanahu sebutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Apabila dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi seluruhnya. Jadi satu perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan berdampak buruk kepada alam seluruhnya. Berdampak buruk kepada alam seluruhnya. Perhatikan ketika satu lokasi yang terdapat maksiat besar di dalamnya, taruhlah Petobo, taruhlah Balaroa, satu kota Prabu hancur. Kena dampaknya. Padahal perbuatan kemaksiatan cuma hanya berkisar mungkin satu kelurahan, tapi yang kena dampak satu kota Madinah seluruhnya. Jadi perbuatan kerusakan di satu permukaan bumi berdampak buruk kepada seluruhnya. Dari sini juga barakallahu fikum kita ambil pelajaran penting bahwa anjuran untuk tetap mengingkari kemungkaran. Allah memerintahkan kepada dengan bentuk arahan di situ. Wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, hendaknya katakan kepada mereka siapa pelaku kemaksiatan, pelaku kebid'ahan, pelaku kemunafikan, pelaku kesyirikan, pelaku kekufuran, pelaku yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada menegur mereka. Jadi ayat ini terdapat arahan untuk ingkarul munkar. Terdapat arahan untuk ingkarul munkar. Semampu kita. Nah, kita lanjutkan ke masail yang berikutnya. Kata beliau pada masail yang keempat, ar-rabi'ah tafsiru afa hukmal jahiliyati yabghun, tafsir dari potongan ayat yang berikutnya. Surat Al-Maidah. Apakah hukum kejahiliaan yang kalian harapkan dari rentetan dalil di atas, dari awal bab sampai pada dalil ini pada urutan yang keempat? Beliau ingin pahamkan kepada kita tentang keterkaitan masing-masing ayat secara tertib yang indah. Pada awal ayat beliau singgung tentang hukum togut. Pada ayat kali beliau menyinggung tentang hukum jahiliyah. Nah, tidak ada bedanya. Hukum jahiliyah adalah hukum togut. Hukum togut adalah hukum jahiliyah meskipun dengan istilah yang berbeda namun memiliki satu kandungan makna yang sama. Karena jahiliyah tidak diambil kata jahili. Kejahiliaan yang menyelisihi ilmu. Ilmu adalah kitab dan sunnah. Hukum jahiliyah adalah hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dijuluki dengan taghut, terkadang dijuluki dengan jahiliyah. Dan hukum kejahilian adalah hukum yang tidak dibangun di atas kitab dan as-sunnah, atau hukum yang menyelisihi kitab dan as-sunnah. Baik itu hukum yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di satu negara atau satu pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan tradisi atau adat istiadat seandainya menyisihi hukum Allah dan Rasulnya, maka dikatakan juga dengan hukum jahiliyah. Bahkan dalam ruang lingkup terkecil umat, apa itu keluarga, seandainya ada hukum di dalam keluarga yang diterapkan menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, juga dikatakan hukum jahiliyah. Setiap hukum yang menyelisih hukum syariat Allah Subhanahu wa taala namanya adalah hukum jahiliyah. Dia dari kata jahiliyah karena lawan dari kitab dan sunnah adalah, atau dalam arti kitab dan sunnah adalah ilmu, yang menyelisih ilmu artinya adalah jahil, kejahiliaan. Hukum yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala adalah hukum jahiliyah. Dan bentuk pertanyaan di sini sebagai bentuk pengingkaran. Pertanyaan pengingkaran. Namanya soal ingkari. Apa hukum al-jahiliyah ya bagun? Apakah hukum kejahiliaan yang mereka harapkan seakan-akan kita coba menjadi perintah, jangan mengharap hukum jahiliyah. Dalam ada larangan di dalamnya. Karena hukum jahiliyah adalah hukum yang dibangun di atas kejahilian, bukan berlandaskan ilmu kitab dan as-sunnah. Allah lanjutkan lagi sebagai bentuk pengingkar kepada hukum jahiliyah, dan Allah datangkan sebagai solusinya, waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang paling baik hukumnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang meyakini. Jadi barakallahu fikum jami'an, hukum Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini adalah yang terbaik. Mungkin di sana ada hukum, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebijak-bijaksana? Nah, pihak yang paling bijaksana menetapkan hukum. Hakimin diambil dari jamak muzakkar salim. Artinya mungkin banyak yang menetapkan hukum. Allah tidak menafikan bahwasanya mungkin ada menetapkan hukum, tapi Allah yang paling bijaksana, Allah yang paling hakim, Allah yang paling tepat hukumnya, menunjukkan bahwasanya di sana ada hukum, dan hukum Allah Subhanahu wa taala namun hukum Allah yang paling bijaksana. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya terdapat beberapa hukum. Pertama, hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala namanya hukum jahiliyah, hukum taghut. Hukum buatan manusia namun menetap cocok sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak terdapat penyelisihan, ini boleh diamalkan, boleh dilaksanakan. Kepada hukum Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan kitab dan sunnah, inilah satu-satunya pedoman hidup orang-orang yang yakin, liqaumin yuqinun. Harus meyakini bahwasanya hukum Allah hukum yang terbaik. Hukum yang terbaik. Ketika Allah menetapkan bahwasanya pakaian yang digunakan oleh Nabi SAW adalah pakaian yang terbaik, yakini hal tersebut bahwasanya itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya pakaian terbaik bagi kaum wanita adalah hijab sempurna dari atas sampai ke bawah, diyakini akan hal tersebut, kemudian diamalkan, diterapkan, karena itu adalah sebaik-baik hukum bagi kaum wanita. Dan seterusnya dari hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam kitab dan sunnah. Diyakini. Ini yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan bahwasanya yakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Jangan pengaruh dengan musuh-musuh Islam yang menganggap bahwasanya hukum Allah hanya isinya adalah kekerasan. Perempuan ngapain sih tinggal di rumah? Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Tidak zamannya lagi perempuan di rumah. Mereka ingin meruntuhkan kesucian kaum wanita. Wanita terjaga di dalam rumah-rumah mereka. Mengeluarkan wanita dari rumah-rumah mereka berarti menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin rasakan sebagian wanita kita, entah istri dan anak kita, ketika keluar rumah namun kemudian matanya jelalatan, lihat sana lihat sini, sampai di rumah suamiku belikan ini belikan itu. Nah, buah hasil karena apa? Karena mengajak mereka untuk keluar rumah. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik.
Tergantung contoh kecil, wa illa terapkan tentang seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala merupakan hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Al-khamisah yang kelima, masail yang kelima. Maqala Sya'bi fi sabab nuzulil ayatil ula. Apa dikatakan oleh Imam Sya'bi, Muhammad bin Syurahil Asy-Sya'bi, tentang sebab turunnya ayat yang pertama. Ayat pertama adalah ayat yang dijadikan sebagai pembuka judul bab ini. 3 ayat dari surat An-Nisa. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tahukah engkau tentang orang-orang, ayatnya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang menyangka bahwa mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bi. Mereka menginginkan untuk berhukum dengan hukum taghut padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Di sini menunjukkan bahwasanya hukum taghut adalah hukum yang berlaku kepada menyelisihi atau mengingkari tentang hukum taghut adalah hukum yang berlaku pada seluruh umat, pada seluruh nabi. Ini adalah usul agama para nabi dan seorang nabi pun yang menyelisihinya. Tak satu agama pun yang menyelisihi tentang syariat ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Apa yang Allah utus? Apa visi dan misi yang Allah utus kepada para rasul seluruhnya pada masing-masing umat? An ya'budullaha, agar mereka menyembah Allah saja, wa yajtanibut taghut, dan menjauhkan diri dari taghut. Jadi mengingkari, mengkufuri. Taghut adalah agama seluruh para nabi. Dan maksud dari perkataan sang penulis pada masail yang kelima, Imam Sya'bi menerangkan tentang sebab turunnya ayat ini terjadi pertikaian antara orang munafik dan orang Yahudi. Dua-duanya ahlul batil. Namun Yahudi masih insaf dalam hal ini. Orang munafik yang paling parah. Makanya tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di kolong neraka, di kerat paling bawah neraka. Wa ila sama-sama kafir. Orang Yahudi, orang Nasrani kafir. Namun orang munafik lebih parah kekafiran mereka. Dan kemunafikan barakallahu fikum jami'an belum pernah muncul di periode Makkiyah. 13 tahun dakwah Nabi SAW di kota Makkah belum muncul yang namanya orang munafik. Di periode Makkah selama 13 tahun hanya ada 2 jenis orang. Kalau bukan mukmin berarti kafir. Kalau tidak kafir berarti mukmin. Orang munafik nanti muncul di periode Madaniyah. Muncul di periode Madaniyah. Orang yang masih menanti-nanti tentang kemenangan di pihak mana. Orang munafik adalah penduduk kota Madinah yang ketika Nabi SAW dan para sahabat yang lain berhijrah ke kota Madinah, kemudian mereka masih menanti-nanti apakah memang betul ini agama yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atau tetap menghadapkan kiblat mereka ke arah Quraisy, kabilah terhormat di Jazirah Arab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW di perang Badar tahun kedua, disitulah mereka mengetahui bahwasanya ternyata kaum muslimin lebih tinggi pamornya. Akhirnya mereka masuk Islam dengan zahir mereka. Nah, tanpa berani menyelisihi secara lahiriah mereka tentang apa yang dibawa oleh dakwah Nabi SAW. Setahun setelahnya ketika perang Uhud, Nabi SAW kalah. Para sahabat kalah di perang Uhud. Hampir-hampir Nabi SAW terbunuh di perang tersebut.
Akhirnya mereka mengetahui bahwasanya ternyata kekuatannya seri. Turun kepercayaan mereka kepada Nabi SAW dan para sahabat. Akhirnya mereka pun menampakkan gigi taring mereka. Mereka lagi condong kepada musuh-musuh agama Islam. Disitulah. Nah, mereka menampakkan tindak tanduknya kemunafikan. Namun vonis dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik tetap dijuluki dengan kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, hum yauma idzin lil kufri aqnab. Hum lil kufri aqrabu minhum lil iman. Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka bahwasanya orang munafik ternyata lebih dekat kepada kekafiran. Karena mereka ingin menempatkan diri di tengah-tengah. Ingin menempatkan diri di tengah-tengah. Dan sejelek-jelek celaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang munafik. Nah, dikatakan bahwasanya orang ini nggak tahu mau menempatkan diri di mana. Berada di tengah-tengah. Mau bergabung dengan kaum muslimin, ternyata hati mereka condong kepada orang kafir. Mau condong kepada orang kafir, ternyata kekuatan kaum muslimin lebih dominan, lebih dominasi. Akhirnya mereka berada di tengah-tengah. Karena bermain-mainnya mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, terkadang hari ini mengamalkan ajaran agama Islam, besok ditinggalkan. Hari ini iman, besok kufur. Allah Subhanahu wa taala, nah, innal ladzina amanu tsumma kafaru, tsumma amanu tsumma kafaru. Ini orang munafik. Terkadang mereka beriman, terkadang kufur, terkadang iman, terkadang kufur. Akhirnya Allah vonis mereka bahwasanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walan tajid lahum nasira. Sungguhnya orang munafik tempat mereka adalah di kolong neraka. Karena paling bawah tempatnya bahan bakar api neraka. Yahudi dan Nasrani mereka masuk di neraka, namun derajat mereka masih di atas. Munafik di bawah. Tempatnya bahan bakar neraka, jadi lebih panas dari panas orang munafik. Waliyadillah. Datang dari Abu Aliyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya adraktu salatina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Kata dia, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan sahabat. 30 orang sahabat, seluruh dari mereka mengkhawatirkan bagi diri mereka sendiri untuk terjerumus ke dalam kemunafikan. Karena kemunafikan ini terkadang terjadi pada seseorang, dia tidak menyadarinya. Umar bin Khattab saja mengkhawatirkan dirinya juga untuk terjerumus ke dalam kemunafikan. Hudzaifah bin Yamar radhiyallahu anhu yang memiliki rahasia tentang individu nama-nama orang-orang munafik di kota Madinah, cuma Hudzaifah yang diberikan bocoran dari Nabi SAW, selain dari Hudzaifah tidak. Bahkan sahabat-sahabat kibar tidak diberitahukan oleh Nabi SAW tentang nama-nama per individu orang-orang munafik. Makanya Umar bin Khattab tidak mengetahui tentang rahasia tersebut. Dia bertanya, ya Hudzaifah, anshuduka billah, ada kalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman dzakar. Wahai Hudzaifah, aku meminta kepada engkau atas nama Allah, apakah Nabi SAW menyebutkan nama aku di antara orang munafik? Subhanallah. Umar bin Khattab mengkhawatirkan dirinya pun ikut disebut oleh Nabi SAW tentang orang munafik. Akhirnya Hudzaifah memberikan jawaban, la, tidak. Hanya saja aku tidak akan pernah menjawab lagi pertanyaan ini setelah engkau. Ini pertama dan terakhir. Ini pertanyaan yang bisa jadi Hudzaifah menganggap tidak amanat, tidak menjaga rahasia Nabi SAW. Akhirnya karena mereka tahu Hudzaifah tidak akan menceritakan nama-nama per individu orang munafik, akhirnya mereka lihat dari perbuatan Hudzaifah. Ketika ada penduduk kota Madinah yang meninggal dunia, kemudian Hudzaifah tidak menghadiri jenazah orang meninggal tersebut, mereka menuding bahwasanya orang itu berarti munafik. Ketika Hudzaifah hadir di pemakaman orang tersebut, berarti bukan orang munafik. Nah, karena Hudzaifah hadir pada pemakamannya. Saya di sini barakallahu fikum jami'an bahwa kemunafikan sangat dikhawatirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan pada deretan nama-nama yang dipuji oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti Umar bin Khattab. Maka jangan pernah menyangka bahwasanya diri kita selamat dari kemunafikan.
sahabat saja memiliki pujian dari Allah dan Rasulnya, khawatir untuk terjerumus ke dalam kemunafikan. Dari kisah yang kita baca dari Imam Syafi'i, sesungguhnya dengan sanad yang lemah, ternyata munafik lebih parah daripada orang Yahudi. Yahudi meyakini bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang tidak menerima suapan dan sogokan. Makanya dia mau, para Yahudi mau berhukum dengan hukumnya Nabi SAW. Ternyata orang munafik tidak. Turunlah ayat dari perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa yang mencela dengan sangat orang-orang munafik karena mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita ambil kesimpulan barakallahu fikum jami'an, setiap pihak yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, pada diri dia terdapat tanda-tanda kemunafikan. Waliyadillah. Jangan pernah coba-coba untuk tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah adalah yang terbaik. Allah yang menciptakan manusia, kalau begitu Allah juga yang paling tahu tentang hukum bagi mereka, baik dan buruknya, perintah dan larangannya, pahit dan manisnya. Yang berikutnya as-sadisah yang ke-6. Apa hukum jahiliyah dia dulu? Surat Al-Maidah. Pada masalah yang keempat, surat Al-Maidah. Pada masalah yang kelima, surat An-Nisa. As-sadisah yang ke-6, tafsirul imani shadiqi wal kadhib. Tafsir tentang keimanan yang jujur serta keimanan yang dusta. Diambil dari mana? Dari sini. Setiap kita diuji untuk keimanannya tersebut jujur atau dusta dari sisi mana? Dari sisi maukah dia berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis kita ambil atau 6. Penulis simpulkan akan poin yang ke-6 ini dari hadis. Kita telah terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya hadis ini meskipun dari sisi sanadnya lemah, meskipun dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Imam Nawawi, dan yang rajih adalah tentang dhaifnya. Hanya saja dia bisa digiring ke bawah usul atau asas dalam landasan hukum Al-Quran dan Sunnah yang lainnya, yang berbunyi sama, memiliki kandungan makna yang sama seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan bahwa setiap orang mukmin hendaknya menghadapkan ayat ini di hadapan matanya, kemudian menjadikan tentang standarisasi keimanannya dia jujur atau dusta pada 4 hal, 4 atau 5. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala wa rabbik, demi Rabb engkau. Ketika perkataan bahasa Arab, bahkan dalam bahasa kita, ketika mendahulukan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, artinya apa yang akan disebutkan setelah sumpah tersebut adalah perkara yang penting, makanya hendaknya diperhatikan dengan seksama. Karena tidaklah bersumpah, apalagi ini siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara yang akan disebutkan adalah perkara yang penting, makanya jangan disepelekan, simak baik-baik. Allah lanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, tidak beriman, tidak dianggap beriman. Siapa itu? Ini perkara yang kedua. Dinafikan keimanan dari orang yang bagaimana? Masuk pada perkara yang ketiga, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhukum kepada engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka perselisihkan. Dari seluruh perkara yang diperselisihkan oleh umat, hendaknya kembalikan kepada siapa? Hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hukum pemerintah, bukan hukum dukun, bukan hukum kepala desa, itu saja. Kembali kepada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, keimanan orang tersebut dituding dusta. Nah, bukan cuma sampai di situ, terkadang sebagian orang mungkin berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau manis alhamdulillah, tapi kalau kadang pahit, karena terpaksa hatinya tidak menerima. Makanya Allah SWT susul lagi dengan perkara yang keempat sekarang ini. Nah, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati dalam dada mereka rasa berat. Terkadang mungkin sebagian kita berhukum. Nah, karena terpaksa ini
Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah memutuskan, nampaknya masih ada rasa berat di dalam dada. Nah, secara zahir tampakkan menerima, tapi dada terasa sesak. Nah, Allah bisa jadi ini juga merupakan tidak jujurnya keimanan seseorang. Makanya diuji sampai sedalam itu Allah Subhanahu wa taala menguji setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang jujur, bahkan terima zahir dan batin. Nah, lahiriah dan batiniah. Tidak sampai situ Allah tutup lagi yang setelahnya. Wa yusallimu taslima, dan hendaknya mereka pasrah atau berlapang dada, tidak merasa keberatan, bukan karena terpaksa, tapi memang betul dari lubuk hati yang paling dalam bahwasanya hukum Nabi SAW adalah hukum yang paling tepat, hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang paling tepat, zahir dan batin. Bahkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Inilah yang bermaksud dengan tentang keimanan yang jujur dan dusta tersebut bisa kita hukumi dengan satu perkara. Apa itu berhukum dengan hukum Nabi SAW? Makanya kalau fikum jami'an nasihat pribadi bagi ikhwah yang mendengar, dalam segala pertikaian yang terjadi di antara umat, kita termasuk di antara umat tersebut, hendaknya kembalikan kepada siapa? Nabi SAW. Kembalikan kepada hukum beliau. Ibnu Katsir rahimahullah alaih ketika mengatakan Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Apabila kalian bertikai akan satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada kitabullah, kembalikan kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup, dan ketika beliau sudah meninggal kembalikan kepada sunnah beliau, hadis-hadis beliau yang kita dapati dari buku-buku hadis yang kita baca. As-sabi'ah yang ke-7, kisah Umar ma'al munafik. Dari sini pada pertemuan sebelumnya kita katakan terdapat gorobah, terdapat sedikit keanehan. Kemudian lafaz yang beliau bawakan juga penulis sendiri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi mengisyaratkan bahwasanya kisah ini lemah. Makanya beliau datangkan dengan lafaz qila, dikatakan. Yang kita pelajari dalam ilmu nahwu bahwasanya ini adalah sigo majhul, tidak sebutkan siapa yang mengucapkannya, siapa pelakunya. Qila bisa jadi siapapun. Makanya penulis sendiri membawakan kisah ini dengan lafaz qila, sigo ta'rif, tidak jazm, tidak dengan pendapat yang kokoh mengatakan qila, ini dikatakan. Apalagi kita menengok dari kisah yang penulis bawakan di dalamnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiba-tiba membunuh seseorang padahal masih hadir Nabi SAW di hadapannya. Karena kisah telah kita baca bahwasanya dua orang yang bertikai. Sebagai penguat tadi di atas bahwasanya ada satu orang munafik, satu orang Yahudi. Yang Yahudi ingin berhukum kepada Nabi SAW, yang munafik malah berhukum kepada Tabi'in Asyraf. Ternyata mereka bertikai akan hal ini. Akhirnya mereka datang kepada Umar. Kemudian Yahudi mengeluh bahwasanya orang ini tidak mau berhukum kepada Nabi SAW. Akhirnya Umar membunuh orang munafik tersebut. Orang munafik dibunuh oleh Umar di hadapan Nabi SAW. Ini ada sesuatu yang barakallahu fikum mustahil. As-sabi'ah yang ke-8 sekaligus masail yang terakhir dan menutup dalam bab ini. Qaulul imani la yahsulu li ahadin hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8 boleh jadikan ini sebagai kesimpulan dari judul bab serta dalilnya, beberapa ayat dan beberapa hadis, kemudian kesimpulan akhir ini sebagai rangkuman akhir dari judul bab ini. Perihal keimanan seseorang tidak akan terjadi sampai kecondongan hati dia mengikuti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Yang kita katakan bahwasanya tadi kita sebutkan usul Al-Quranul Karim pada 4 atau 5 usul menerangkan bahwasanya Allah menganjurkan untuk menjadikan Nabi SAW satu-satunya suri tauladan dan panutan. Ini dalam bentuk arahan. Allah tingkatkan lagi dalam bentuk perintah, ma'atakum rasul faquduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dia datangkan kepada kalian ambillah, apa yang dia cegah kepada kalian tinggalkanlah. Yang pertama arahan, yang kedua perintah. Al-azabkan lagi yang setelahnya bahwasanya tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mengikuti Nabi SAW, mengikuti beliau. Ittiba. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni.
Kemudian usul yang keempat yang terakhir adalah tidak boleh menyelisihi beliau. Tidak boleh menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang berbunyi, innama ahlaka man, hadis Abu Hurairah dalam sahih. Innama ahlaka man kana qablahum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya saja celakanya umat-umat terdahulu adalah banyak bertanya kemudian menyelisihi Nabi mereka. Menyelisihi Nabi adalah kecelakaan. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia lebih daripada nabi-nabi yang lainnya. Makanya tidak boleh untuk diselisihi. Kalau begitu, satu kata kunci adalah tidak ada kata mundur sedikit pun ke belakang kecuali harus mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Barakallahu fikum.